3. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai pelatihan, saya memberikan lembar informasi dulu untuk Bapak Ibu pelajari atau baca ya. Tolong dikasih ke belakang ya. Oke. Sudah terima semua lembar informasinya? Sudah. Ini gimana suhu ruangannya? Terlalu dingin nggak atau malah ada yang kegerahan? Enggak, Bu. Cukup, Sudah Bu. cukup ya. Cahaya lampunya juga nggak bikin mata silotan ya. Iya. Udah pas semua ya. Oke ya. Oke, slide di sini juga udah bisa kita lihat. Tapi kondisi Ibu sekarang sebelum mulai pembelajaran, ada yang lagi kurang enak badan atau Ada nih, semuanya Bu. sudah siap untuk pelatihan? Ada, Bu, pilek. Agak pilek-pilek ya? Pilek-pilek manja. Tapi udah siap semua ya. Sudah, untuk Bu. pembelajaran ya. Oke. Sebelum mulai, perkenalkan saya dengan Neneng Hasana. Saya lahir di Jakarta 24 tahun 83. Saya lulusan dari S1 Nusa Mandiri Jakarta. Saya ambil jurusan Sistem Informasi. Rumah saya itu di daerah Sesbol, daerah Lama. Ada nomor handphone dan juga email saya. Kalau mau dicatat silakan. Kalau memang nanti ada kebutuhan untuk materi ataupun hal-hal yang untuk dipertanyakan kembali, bisa menghubungi saya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Masih semangat pagi semuanya ya. Masih. Tadi absensi kayaknya udah diedarkan ya. Sudah, Coba sudah, saya Bu. cek. Ini saya juga udah lihat di sini. Ini udah pada tanda tangan semuanya, berarti semuanya hadir ya. Bisa mengikuti materi hari ini ya. Hadir. Bapak Ibu, di sini saya mohon kerjasamanya sebelum kita memulai pelatihan. Di sini ada rule beberapa yang akan saya jelaskan. Dimohon untuk tidak tidur selama pelatihan karena supaya nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik untuk Bapak Ibu. Juga jangan mengobrol dengan teman-teman di sampingnya karena nanti bisa mengganggu rekan-rekannya. Terus mohon handphone itu untuk di silent-nya Bapak Ibu selama pembelajaran biar Bapak Ibu itu bisa konsentrasi. Jangan juga makan dan minum, apalagi merokok karena kan ini ruangan ber-AC. Jadi kalau sampai nanti Bapak Ibu merokok kan bisa mengganggu yang lain dan juga nggak baik untuk kesehatan kan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini kita sepakati bersama. Bapak Ibu, seperti yang terlihat di gambar di slide, di sini ada mesin ATM, ada cartridge ini ada yang box untuk uang, ada untuk reject, dan sini juga ada uang rupiah, pecahan 100 dan juga 50.000. Apa sih maksud dari gambar ini? Di sini adalah saya akan menjelaskan tentang cara mengambil uang pada anjungan tunai mandiri atau ATM. Tujuannya apa sih pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu? Maksud dari tujuan kita untuk pembelajaran hari ini adalah peserta dapat menjelaskan cara mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM sesuai dengan prosedur dan juga SOP Bank Penin. Karena kan Bapak Ibu saat ini bekerja di Bank Penin ya, jadi harus mengikuti peraturan yang ada. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya itu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu itu mampu melakukan kegiatan replenishment saat nanti Bapak Ibu ada di cabang. Seperti itu. Lalu di sini ada roadmap pelatihan. Dari bawah itu ada analisis kebutuhan pelatihan. Itu peningkatan kemampuan dalam kegiatan operasional pengelolaan uang tunai. Program pelatihannya itu adalah pengelolaan uang tunai. Unit kompetisinya di sini yang diambil itu adalah di K665 K66 SPP 03
0042 dan melakukan cash replenish. Elemen kompetisinya apa? Elemen kompetisinya di sini saya mengambil melakukan pengambilan uang tunai. Kriteria untuk kerjanya yaitu yang 2.2, uang diambil dari ayunan tunai mandiri atau ATM atau cash deposit machine atau disingkat menjadi CDM, atau cash recycle machine atau disingkat menjadi CRM sesuai prosedur yang berlaku. Jadi judul micro teaching yang akan saya jelaskan hari ini itu adalah tentang cara mengambil uang pada ayunan tunai mandiri atau ATM. Kita lanjut ke slide berikutnya. Karena kita mempelajari tentang cash replenishment, kita harus tahu apa itu pengertian cash replenishment. Pengertian cash replenishment itu adalah mengikuti layanan pengisian dan pengosongan uang pada ATM. Layanan ini diberikan kepada pelanggan dari sektor perbankan. Manfaat layanan bagi pelanggan itu keamanan dan kemudahan pengisian dan pengosongan uang pada ATM. Cukup jelas Bapak Ibu yang saya sampaikan? Jelas. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau ada pertanyaan, boleh interupsi, nggak apa-apa. Petugas bank siapa aja sih yang bisa untuk melakukan kegiatan replenish ATM? Petugas banknya itu adalah teller dan juga supervisor. Dua jabatan inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan replenish ATM dan juga dengan petugas keamanan yang ada, tapi beliau itu hanya untuk mendampingi aja. Yang bertugas untuk mengisi itu adalah supervisor dan juga teller. Denom apa yang bisa diisi ke dalam mesin ATM? Denomnya itu hanya uang kertas. ATM itu nggak ada denom buat koin ya Bapak Ibu ya, hanya kertas aja yang bisa. Denomnya itu ada denom 100 dan juga denom 50.000, 100.000 dan 60.000. Apa bisa diisi denom sama uang lain Bu? Kan uang kertas banyak ya. Ada 20.000, ada 10, ada 5.000, 2.000, 1.000-an juga ada yang kertas. Kenapa nggak diisi uang itu aja sih Bu? Gitu. Kalau saya lagi akhir bulan kan lumayan Bu. Kalau di tabungan masih ada cuma 20.000, 30.000 bisa diambil ya. Nah, kenapa diisi nominal besar? Karena kalau diisi nominal kecil, posnya nanti jadi tinggi karena nominalnya itu hanya 20.000. Tapi ada beberapa untuk yang di kampus-kampus itu nominal 20.000, tapi itu juga nggak banyak. Kalau yang beredar di ATM Bank Pening itu hanya pecahan 100 dan juga pecahan 50.000 aja. Lalu peralatan apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita mau ngambil uang pada ATM? Itu ada kartu supervisor atau kartu admin. Kartu supervisor atau admin itu yang pegang adalah si supervisor. Kartu ini digunain kalau setiap kali kita akan melakukan kegiatan replenish ATM. Fungsinya itu adalah untuk mencetak struk list total dan logout pengisian ATM. List total itu apa sih Bu? List total itu adalah sisa uang ATM yang sebelumnya itu. Lalu kalau logout itu apa? Logout itu adalah pengisian, jumlah pengisian uang yang kita isi di dalam mesin ATM. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Lalu ada kunci pengaman. Kunci pengaman ini buat apa Bu? Kunci ini adalah untuk membuka berangkas di ATM. Karena di mesin ATM itu paling bawah itu tuh ada berangkasnya lagi. Itu ada dua kunci, ada kombinasi dan juga ada anak kuncinya. Nah, dipegang supervisor ini adalah si anak kuncinya, kunci pengaman. Nah, yang tahu kunci kombinasi ini juga hanya supervisor. Nanti dia yang muter-muter untuk kunci kombinasinya dan itu tidak boleh di-share ke siapapun kecuali pejabat-pejabat yang ada di cabang tersebut. Yang ketiga itu ada box-boxnya di sini ada cash cartridge sama cassette reject. Cash cartridge yang mana? Cash cartridge ini yang atas. Bentuknya ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang cash cartridge ini dia panjang. Kalau yang cash reject ini dia lebih pendek. Kalau yang saya ambil contohnya di sini adalah untuk mesin dibol. Mesin ATM itu macam-macam Bapak Ibu. Dia ada dibol, ada GRG. Apa Bapak Ibu ada tahu mesin yang lain? Enggak. Oh ya, sejauh ini sih yang pengen pakai itu emang GRG sama dibol. Kalau yang terbaru itu GRG. Ini kebetulan saya ambil contoh yang
untuk mesin dipol. Kalau cash gathered ini untuk apa sih yang panjang, cash yang panjang ini? Ini untuk menyimpan uang yang ada di dalam mesin ATM. Jadi kalau mengisi uangnya itu yang ada di dalam box yang panjang ini. Kalau yang di bawah ini untuk penampungan uang apabila kalau ada uang yang outlay ataupun yang uang reject. Jadi kalau dia nggak ketarik sistem atau kita tes dispen, itu nanti masuknya akan ke kaset reject. Jadi ini bentuknya beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini cash cartridge, ini kaset reject. Bapak Ibu kalau memang pas kita pengisian ATM lalu terjadi selisih itu kurang atau lebih pada saat pelaksanaan replenish, apa sih yang harus dilakukan petugas bank? Yang harus dilakukan itu adalah pertama kita harus membuat berita acara. Berita acara itu kita harus menjelaskan kenapa terjadi selisih. Di situ pun harus ditandatangani siapa yang membuat, siapa yang menyetujui. Menyetujui itu harus supervisor atau setingkat di atasnya. Setelah BA itu dibuat, lalu kita harus melaporkan kemana? Melaporkannya itu ke bagian monitoring ATM. Untuk apa Bu dilaporin? Untuk diinvestigasi. Berikutnya itu adalah langkah-langkah pengisian replenish ATM. Yang pertama, supervisor dan teller dengan didampingi petugas keamanan melakukan proses replenishment ATM. Supervisor itu memasukkan kartu supervisor atau kartu adminnya untuk mencetak struk list total. Jadi biar tahu sisa uang ATM itu ada berapa. Jadi begitu nanti kita mau ngitung struk list total nominal yang tertera sama fisik uang itu harus sama. Kalau nggak sama itu balik lagi tadi seperti kita harus buat BA. Harus BA terus kita harus laporin ke bagian monitoring ATM. Mau lebih atau mau kurang itu sama aja, berarti kan itu ada ketidaksesuaian dan itu kita harus laporkan ketidaksesuaian seperti hal-hal kayak gitu. Jangan didiamkan aja Bapak Ibu ya kalau ada hal seperti itu, karena itu banyak banget kasus-kasus yang sejauh ini yang saya tahu si teller itu yang tidak jujur atau si supervisor yang tidak jujur. Saya bisa kasih satu contoh, misalkan saat pengisian dia hanya sendiri teller, jadi dia yang tahu isi uangnya berapa, terus nanti supervisornya nggak mengawasi sehingga nggak ada dual kontrolnya, dia main input aja, padahal jelas-jelas uangnya itu sisi karena dia tidak input sesuai dengan yang ada di list totalnya. Si supervisornya itu tidak mengawasi tuh ya kan. Tadi kita mencetak struk list total ini wajib jangan sampai lupa, karena kalau sampai kita nggak cetak berarti kita harus juga confirm nih ke bagian card center, kita minta laporan. Karena misalkan nih kita pas lagi input tahu-tahu mati lampu padahal udah di tengah jalan ya kan, karena nggak bisa nyetak lagi ya kita bisa confirm ke card center, nanti sama card center akan dilihat datanya. Karena di sini untuk mengetahui sisa uang yang tersedia di dalam cartridge tidak ada kekurangan, jadi biar pas sama sesuai yang di host sama yang ada di fisiknya. Langkah yang kedua itu supervisor membuka berangkas ATM dengan kunci pengaman. Kunci pengamannya itu selain kunci pengaman kita juga ada kunci kombinasi ya, karena berangkas itu kan pasti dia akan ada nomor-nomor kombinasinya, dan itu hanya si supervisor aja yang tahu, tidak boleh di-share ke siapapun juga, kecuali pejabat-pejabat cabang tersebut ya, atau misalkan dua cabang ternyata di cabang tersebut nih dua pejabatnya tidak bisa hadir, berhalangan hadir, berarti pejabat KCU bisa diwakilkan gitu. Lalu kalau memang berangkasnya sudah berhasil terbuka, si teller ini menukar kotak yang ada di dalam ATM, itu kan kotaknya masih ada sisanya, itu kita tukar sama kotak yang tadi sudah kita isi gitu, biar nanti bisa kita load lagi berapa sisa uangnya. Nah setelah itu rejectnya yang di dalam ATM itu kita juga tukar lagi ya.
Langkah yang ketiga itu, setelah pengisian uang selesai, petugas mencetak struk plot note untuk memastikan saldo atau uang yang direplenish pada ATM terupdate di host. Jadi jangan sampai kita salah isi pengisian lot note ya. Jadi di lot note padahal fisik uang kita isi 100 juta, tapi si supervisornya isinya 50 juta atau 90 juta, ada miss lah ya kan. Nah itu balik lagi, kita harus lapor lagi ke bagian monitoring. Selain kita si supervisor mencetak plot note, supervisor itu juga memeriksa adanya kartu yang tertelan di dalam mesin. Kalau memang ada yang tertelan, berarti kartu tersebut kita ambil dan kita serahkan ke bagian GS supaya ditelusuri kartu tersebut ini punya siapa. Kalau kartu bank lain itu berarti kita destroy. Tapi kalau kartu Penin itu kita bisa cek kan namanya di sistem, nanti kita bisa hubungi nasabahnya bahwa kartunya tertelan tuh di ATM kita. Langkah keempat itu, petugas mencatat aktivitas replenishment ATM di log replenish. Jadi setiap kita melakukan replenish itu kita harus ada lognya. Setiap pengisian itu kita harus isi, karena itu pelaporan. Nanti ada audit atau dari Sky atau dari SU itu pasti akan mengecek ada bukti bahwa kita tuh sudah melakukan replenish, tanggal, jam, nominal, dan siapa petugas yang bertanggung jawab saat itu. Dan ini jangan sampai lupa untuk mencatat di log replenish. Yang kelima, kalau sudah selesai, berarti semuanya ditutup lagi, berangkas bawah ataupun di atasnya itu semuanya kita pastikan semuanya sudah tertutup dan terkunci lagi. Nah, habis itu sistemnya kita online kan lagi supaya si nasabah bisa bertransaksi. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang tersebut saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya, Ibu ini. Jadi kalau misalnya ada selisih uang dilaporin kemana ya Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu ini. Kalau memang kita ada selisih, itu kita yang langkah pertama itu kita membuat berita acara. Itu kita jelaskan semuanya di situ. Kenapa sampai terjadi adanya selisih, dan biaya itu ditandatangani sama pejabat untuk mengetahui dan menyetujui juga. Setelah itu kita lapor ke bagian monitoring ATM untuk diinvestigasi. Gitu. Oke, sudah cukup jelas Bu ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Kalau bisnis yang kayak gitu itu tiap hari apa gimana itu? Kalau misalnya bikin aja Bisa, itu tergantung kebutuhan cabang, atau kalau misalkan memang libur panjang, itu pasti bagian monitoring itu akan kirim daftar cabang-cabang untuk berapa yang diisi untuk pengisian ATM-nya. Artinya kalau libur panjang kan berarti kita nggak masuk ya. Nah itu pasti akan ada kirim lagi tuh SE dari kantor pusat, cabang tuh harus isi berapa gitu ya. Oke, ada lagi? Enggak Bu. Sudah cukup jelas ya. Setelah pembelajaran tadi, jadi kita tarik kesimpulan di sini ya Bapak Ibu, bahwa supervisor dan teller adalah yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengisi uang ATM. Kalau petugas keamanan itu hanya mendampingi. Mendampingi itu bukan berarti di samping kita Bapak Ibu ya. Dia itu masih ada jarak juga. Karena yang benar-benar berkewajiban itu adalah si supervisor dan juga tellernya. Lalu peralatan dibutuhkan itu tadi kan ada 3 ya. Ada kartu supervisor atau admin, lalu ada kunci pengaman, ada cash cartridge, sama kaset reject juga. Jika terjadi selisih kurang, maka petugas itu wajib membuat BA lalu dilaporkan ke bagian monitoring. Denom apa aja sih yang diisi untuk ATM itu? Denom pecahan 100.000 sama 50.000. Oke, karena sudah ada kesimpulan ini, saya tanya Bapak Ibu ya. Baik. Boleh ya? Boleh. Oke, susah kok. Bapak Ibu, fungsi kaset reject itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kasih tujuh. Ya boleh nih. untuk menampung duit yang nggak bisa tertarik atau sahabat. Oh ya, oke, super sekali jawabannya. Apa ada pendapat yang lain mungkin? Nggak ada ya?
Oke, fungsi cash data reject itu adalah memang kalau misalkan ada uang outlay ataupun uang yang nggak tertarik sama sistem, itu nanti akan masuk ke aset reject. Oke. Kita melakukan evaluasi pembelajaran selama 3 menit. Saya akan kasih lembar jawabannya. Silakan diisi selama 3 menit. Mohon dikasih ke belakang. Waktunya 3 menit ya Bapak Ibu. Mohon jawab sesuai kemampuan Bapak Ibu biar tahu apakah sudah terserap materi yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ada yang udah selesai? Boleh. Udah Bu. Selesai semua, oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, tadi kan kita udah sampaikan ya materi-materi tentang cash replenish. Di sini saya akan ada tugas tambahan. Mohon buat rangkuman materi melakukan pengambilan uang dari ATM. Tugas ini dibuatnya dalam soft copy aja ya, bisa di email. Dan saya tunggu malam ini sampai jam 10. Kalau memang ada yang kurang jelas, tadi kan sudah ada nomor HP, bisa japri ke saya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Mohon jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal, silahkan diperiksa lagi. Hati-hati di jalan Bapak Ibu. Iya, makasih.